Inspirasi saya sesuai dengan isi itu ya. Katakanlah kalau ini di belakang saya ini ada ucapan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu karena ada banyak peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita tidak sangka kok ada kejadian gitu yang mengakibatkan adanya musibah, dan kebetulan karya itu ada. Nah, karena adanya karya yang saya ungkapkan itu, saya kaitkan dia dengan Al-Quran gitu, dan dengan isi-isi yang ada pada agama kita gitu, saya kaitkan gitu. Jadi sehingga ada rencana saya, kalau kadang-kadang menurut pikiran saya ke orang tidak suka dengan maulid gitu misalnya ya, maulid Nabi gitu. Justru yang karena ketidaksukaan orang tentang itu, muncul ide saya untuk melukis maulid Nabi gitu. Tapi maulid Nabi itu saya kaitkan dengan peristiwa sejarah, kejadian masa lampau gitu. Kapan terjadinya gitu ya. Misalnya kan dalam Islam tidak ada tahun sebenarnya ya. Tidak ada tahun kecuali pada saat itu ada suatu kejadian gitu. Sehingga lahirnya Rasulullah misalnya pada tahun gajah. Nah, tahun gajah itu apa yang terjadi dalam ayat Al-Quran tuh ada kan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seperti itu misalnya. Maka itu memunculkan ide-ide saya untuk ingin mengangkat suatu kejadian masa lalu dan menjadi kenyataan bahwa peristiwa itu terjadi misalnya tahun gajah gitu ya kan, itu kan Rasulullah itu lahir pada tahun gajah gitu. Dan kemudian saya ingin ungkap sesuai dengan bunyi Al-Quran gitu. Apa kira-kira yang mendorong Pak Haji Tarpi kan untuk lebih mendekatkan karya lukis itu secara spiritual dan menghubungkannya dengan Al-Quran? Daya dorong dari mana itu kira-kira apa? Ya, jadi karena sesungguhnya itu sangat dekat kaitan kita dengan kehidupan kita, batiniah kita begitu. Sambil saya ingin bahwa kenapa orang-orang dahulu, seniman lama gitu, walaupun itu penyair misalnya, tapi bisa mengangkat satu kehidupan yang luar biasa begitu. Misalnya saya kaitannya dengan sejarah. Ada seorang penyair bernama Prasdak. Prasdak itu sangat kagum dengan seorang sufi, seorang besar, yaitu Ali Zainal Abidin begitu. Jadi itu kadang-kadang bisa merenung, artinya menjadi renungan saya, kenapa seorang seniman penyair bisa mengangkat seorang Ali Zainal Abidin gitu. Di saat itu dalam saya membaca sejarah juga sih, kadang-kadang itu memunculkan ide saya. Di saat itu cuma saya lupa nama sultan itu siapa, yang akhirnya membunuh penyair itu yang bernama Prasdak. Karena Prasdak itu dalam memuji Ali Zainal Abidin, Rasul Rasulullah itu, sampai berkata begitu luar biasanya kekuatan Ali Zainal Abidin ini, bahkan dia sangat dekat dengan Allah gitu, sehingga dia mengatakan pasir-pasir Ka'bah pun ikut bersujud kepadanya.
di saat dia tawaf. Dia. Dan begitu dia keluar dan tawaf, begitu banyaknya masyarakat umat mengikuti beliau gitu. Bila dibandingkan dengan seorang raja, seorang pemimpin, jauh berbeda begitu. Karena di situ ada suatu kekuatan secara batin ya, hubungannya dengan Allah, kemudian hubungannya dengan manusia atau masyarakat gitu. Nah begitulah kira-kira muncul kadang-kadang pada diri saya gitu. Sehingga saya dalam berkarya pun begitu. Misalnya ini di belakangnya Pak, misalnya saya ingin gambarkan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah laki dan perempuan, dan itu ada dalam falsafah pewayangan, dan kadang-kadang saya hubungkan juga dengan falsafah yang terjadi atau kejadian yang ada pada budaya kita masa lalu yang menginspirir saya begitu dalam berkarya. Katakanlah, dan itu selalu saya hubungkan juga dengan bagaimana para ulama kita atau para wali kita di Indonesia lah. Katakanlah kita kenal dengan Sunan Giri gitu. Terhadap pewayangan saja yang mungkin ada yang menganggap wayang itu haram mungkin ya. Tapi beliau itu sudah jauh berpikirnya bahwa dalam bentuk pun sudah ada deformasi bentuk gitu. Tidak sama dengan yang aslinya, katakanlah begitu. Kalau dahulu orang itu yang aslinya itu seperti kita, misalnya gambar manusia seperti kita, tetapi pada saat Sunan Giri itu pun sudah ada satu deformasi bentuk. Begitu luar biasanya saya anggap para wali kita dahulu, pada ulama kita dahulu sudah berpikirnya sangat jauh begitu. Nah dalam membuat karya lukis itu kan kadang orang-orang orientasinya kan berbeda-beda kan. Iya. Beda-beda. Ada yang orientasi mungkin laku terjual, ada yang mungkin orientasi untuk ekspresi dirinya saja. Nah kalau Pak Haji Tarpi sendiri bagaimana itu dalam melukis itu? Apa berkarya terus, laku tidak laku, terjual? Saya ya berkarya terus. Jadi bukan ini yang laku, ini yang tidak. Bukan. Tidak ada pada diri saya yang seperti itu. Jadi merasa tidak sia-sia misalnya walaupun tidak dikoleksi orang atau gitu? Iya, tidak ada yang andai kata saya bisa berhasil di situ, itu adalah satu kebahagiaan bagi saya. Ya artinya saya bisa berkarya dan saya nikmati dan rasanya benar-benar ada satu keikhlasan secara batin ya begitu. Jadi dia laku, dia mau dibeli orang pun, ya ada sih yang ditawar orang, tapi karena saya anggap nilai nominal uang itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan apa yang saya sudah capek gitu. Sehingga saya tahu tidak saya jual. Jadi ada hal-hal tertentu yang menjadi alat ukur Pak Haji Tarpi ya dalam menilai sebuah karya. Walaupun dia misalnya ukurannya kecil, tapi nilai-nilai prosesnya itu yang panjang yang membuat dia. Iya seperti itu. Jadi andai kata dia terjual gitu, saya tidak terlalu bahagia rasanya. Malah saya kehilangan rasanya. Iya. Ada beberapa karya datang mau juga tidak saya. Artinya andai kata ya tentunya ada sih keinginan kita untuk punya materi yang lebih besar gitu ya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, artinya saya anggap merugikan diri saya, tidak saya jual. Nah, karya-karya Pak Haji Tarpi ini kan mungkin punya
pangsa pasar tersendiri ya yang mungkin tidak pada ada taraf-taraf tertentu orang yang bisa memahami kan. Iya. Ini kira-kira bagaimana peluang biar kolektor itu bisa lebih gini kan tertarik. Selama ini mereka tahu dari mana dia kolektor itu. Nah itulah saya juga tidak gimana ya kalau untuk apakah seorang kolektor itu bisa menikmatinya dengan baik atau tidak kan begitu, saya tidak tahu ya. Tapi memang disitulah barangkali bagi diri saya itu mungkin kalau dia ingin memiliki lukisan saya, masih saya harus berpikir jauh supaya tidak begitu saja saya lepas. Kan ada orang yang nanti saya buat lagi seperti ini, kan tidak seperti itu. Karena saya tidak mau bisa mengulangi apa yang sudah saya lakukan. Tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa diulang lagi. Begitu. Nah, dalam misalnya anggaplah ada transaksi kan antara Pak Haji Tarfi dengan kolektor kan. Biasanya ada dialog enggak tentang karya itu? Untuk selama ini ya ada juga yang dialog, ada juga yang tidak, hanya dia senang saja gitu. Seperti ada dulu ada orang Belgia gitu ya, itu lukisan itu kaligrafi, dia senang saja gitu lah artinya. Tapi kebetulan saya anggap kalau lukisan kaligrafi saya itu dia ingin, ya saya lepas lah dia gitu. Tapi terkadang ada karya-karya yang mungkin terlalu berat saya melepaskannya, tidak saya lepaskan. Sebab seperti tadi saya katakan, saya tidak bisa mengulanginya lagi. Kapan lagi saya bisa seperti ini? Begitulah pikiran saya muncul ya. Jadi dari seluruh karya Pak Haji Tarfi ini tidak ada satupun yang merupakan pengulangan. Tidak ada pengulangan. Pengulangan dalam arti saya buat seperti itu lagi gitu. Pengulangan itu enggak bisa juga. Dari aspek proses kreatif munculnya imajinasi itu sepanjang Pak Tarfi alami apa? Dari mana dia biasanya? Dari perenungan atau melihat sesuatu atau apa? Ya bisa dari melihat sesuatu, bisa juga dengan perenungan. Begitu. Saya tidak, artinya saya berkarya dan di situ tercapai suatu kepuasan secara batinnya gitu. Kapan dia bisa dianggap selesai atau tidak? Apa faktor penentunya kira-kira sebuah karya? Saya tidak bisa mengatakan kapan dia bisa selesai gitu ya. Artinya ya terus saja kita jalan. Maksudnya sebuah karya ini kan orang kan kadang-kadang ini belum selesai, ini sudah. Ketika selesai, ketika warnanya sudah cukup dan sudah ada puas. Nah, bicara seperti itu tadi bisa juga tidak selesai dalam arti bahwa ini saya buat tapi saya ingin kembangkan lagi, itu bisa terjadi. Artinya tapi dalam isi tetap cuman bisa saya kembangkan lagi karena satu perenungan gitu misalnya. Katakanlah ini karya ini di belakangnya ini, apakah dia bisa berkembang lagi? Kemungkinan bisa saja. Dalam arti begini, misalnya kalau di sini saya dalam perenungan saya bahwa Allah menciptakan manusia laki dan perempuan, dan kemudian dia diutus ke muka bumi, kemudian dia berkembang di muka bumi dengan kehidupannya begitu. Kehidupan itu kan
bisa aja dalam perenungan saya ada terlupakan begitu, kemudian saya tambah dia sedikit, tapi tidak berarti merubah lukisan itu. Paling-paling saya mungkin merubahnya ke tambahan bentuk atau menambah bentuk lain yang menyambung tentang isinya gitu. Masih ada hubungan isinya gitu. Tapi dari semua karya lukis Pak Haji Tariq ini kan ada, apakah dia merupakan sebuah satu rangkaian ya? Satu rangkaian proses sebetulnya kan? Dari yang pertama sampai yang terakhir. Saya bilang ada yang saya lukiskan itu adalah satu kehidupan sebenarnya. Kehidupan. Saya ingat wawancara saya mungkin dengan orang-orang tertentu yang saya anggap guru saya gitu misalnya. Jadi misalnya saja ada dalam pentas wayang misalnya contoh ya. Pentas wayang itu selalu ada dua tokoh laki perempuan, kemudian ada gunungan, begitu misalnya, itu sebagai lambang kehidupan. Ya itu bisa menginspirir saya untuk membuat sebuah karya. Kalau dulu dengan Pak Satria di Bonjeruk itu, dia bercerita tentang bahwa dalam sebuah pentas wayang itu Allah menciptakan manusia laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Kemudian ada kehidupan di dalamnya. Dia contoh, kalau orang pentas wayang ada laki perempuan, Jayeng Rana Munigarim, begitu dia bercerita. Kemudian langsung dengan gunungan bahwa Allah menciptakan manusia laki dan perempuan dan sekaligus ada kehidupan di dalamnya. Itu menarik bagi saya untuk perenungan yang lebih dalam tentang kehidupan ini. Seperti dia bercerita tentang ada belencong. Belencong itu adalah cahaya. Dari manusia itu hidup karena adanya nurnya Allah. Dia bilang. Itu sangat menarik bagi saya untuk saya renungkan bahwa kita pun melukis itu bukan hanya sekedar kita menggambar gitu saja, tetapi ada perenungan yang lebih dalam sehingga kita itu merasa satu dengan yang Maha Pencipta, begitulah.